Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Dwi Cahya dari kelas 2M Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan PT Samsung Elektronik bisa menjadi pangsa pasar di dunia. Hal ini menarik sekali untuk dibahas karena Samsung merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri, namun tetap eksis berkompetisi dengan berbagai merek terkenal di dunia maupun kompetitor yang baru memasuki industri elektronik. Siapa sih yang nggak kenal Samsung? Kalau muncul nama Samsung di benak kepala kita itu akan terpikir merek yang ternama, kualitas yang bagus. Apabila kita memiliki produk Samsung, memiliki prestis sendiri dibandingkan dengan menggunakan produk kompetitor yang lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan Samsung PT Elektronik. Yang pertama, bagaimana sejarah PT Samsung itu berdiri. Yang kedua, bagaimana penerapan aktivitas bisnis internasional yang dilakukan oleh PT Samsung Elektronik? Produk apa yang mereka tawarkan kepada konsumen? Yang ketiga, pembahasan mengenai bisnis kanvas model PT Samsung Elektronik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah analisis SWOT PT Samsung Elektronik. Saya berharap di video saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di video kali ini. Samsung Elektronik didirikan pada tahun 1969 dan tak lama menjadi produsen terkemuka di perusahaan Korea Selatan. Selama periode awal ini, lonjakan pertumbuhan berasal dari bisnis elektronik rumah yang sedang berkembang dan perusahaan mulai mengekspor produknya untuk pertama kalinya. Samsung Elektronik juga mengakuisisi 50% saham semikonduktor di Korea sehingga lebih memperkuat posisi Samsung Elektronik sebagai pemimpin di bidang manufaktur semikonduktor. Samsung Sanyo Elektronik mengubah nama yang sebelumnya itu Samsung Electromechanic pada Maret 1975 dan melakukan merger dengan Samsung Elektronik pada Maret 1977. Samsung Elektronik semakin fokus pada teknologi yang menghasilkan 2 lembaga penelitian dan pengembangan yang membantu lebih luas jangkauannya mencakup bidang elektronik, semikonduktor, telekomunikasi optik, dan bidang inovasi lainnya yang menggunakan teknologi baru dari nanoteknologi hingga arsitektur jaringan yang canggih. Yang sangat menarik dari Samsung itu sendiri, pada pertengahan 1990-an, Samsung merevolusi bisnisnya dengan fokus membuat produk kelas dunia yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Sehingga semua visi dan misinya itu mengutamakan kualitas itu sendiri. Revolusi ini PT Samsung Elektronik membuat dari 17 produk, mulai dari produk semikonduktor, monitor, komputer, layar TV, LCD berwarna, dan lain sebagainya, membuat produk tersebut meraih peringkat 5 teratas untuk bangsa global masing-masing jenis elektronik. Era digital telah membuat perubahan dan peluang revolusioner bagi bisnis berubah, dan Samsung Elektronik sangat merespon baik dengan teknologi canggih, perusahaan yang kompetitif, dan inovasi yang konstan dekat kesuksesan di industri elektronik Samsung.
Samsung menjadi pelopor teknologi di dunia internasional dan menempati 10 besar merek global. Visi dan misi PT Samsung itu sendiri, yang pertama adalah visinya adalah Inspire the World, Create the Future. Samsung berkomitmen untuk menginspirasi masyarakat di seluruh dunia dengan mengembangkan teknologi terbarukan. Produk-produk inovatif dan solusi kreatif yang ditawarkan Samsung berharap akan berkontribusi pada dunia dengan lebih baik dan pengalaman yang lebih kaya bagi konsumen yang menikmati produknya. Misi Samsung itu sendiri, Samsung berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat serta menetapkan kode etik global yang ketat kepada seluruh karyawannya. Samsung yakin bahwa manajemen etis bukan hanya alat untuk menanggapi perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis global, namun juga sarana untuk membangun kepercayaan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia, Samsung terus melatih karyawannya dan mengoperasikan sistem pemantauan, sekaligus mempraktekkan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Misi Samsung itu sendiri, Samsung berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat serta menetapkan kode etik global yang ketat kepada seluruh karyawannya. Samsung yakin bahwa manajemen etis bukan hanya alat untuk menanggapi perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis global, namun juga sarana untuk membangun kepercayaan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat setempat. Dengan tujuan untuk menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia, Samsung terus melatih karyawannya dan mengoperasikan sistem pemantauan, sekaligus mempraktekkan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Misi Samsung itu sendiri adalah inilah merupakan struktur organisasi PT Samsung Electronics. Di posisi teratas ada Presiden Director yang membawahi CFO, AV Division, Sales Division, OEMS Division, dan VD Division. CFO itu sendiri membawahi 4 departemen. Yang pertama adalah XM Department, yang kedua adalah IT Department, yang ketiga adalah HR and GA Department, dan yang terakhir adalah Accounting Department. OEMS Division itu sendiri membawahi 6 departemen. Yang pertama Procurement Department, yang kedua Quality Control Department, yang ketiga adalah Production Department, yang keempat adalah Research and Development Department, yang keempat adalah Engineering Department, dan yang terakhir adalah PPC Department. Samsung Electronics menawarkan teknologi yang memudahkan untuk menjalankan aktivitas konsumennya, mulai dari smartphone, tablet, audio sound, watches, smartwatch. Inilah merupakan 2 contoh produk yang dikeluarkan oleh PT Samsung Electronics. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Z Fold 3, yaitu tablet yang dapat ditekuk, dan yang kedua adalah Samsung Z Flip 3, smartphone yang juga dapat ditekuk.
Ini merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh PT Samsung Electronics, di mana memberikan kesan mewah bagi pemilik Samsung Galaxy Z Fold 3 maupun ke Samsung. Samsung itu sendiri memiliki filosofi perusahaan yang sangat lugas, mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk mencapai produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. Samsung juga sangat menekankan pada sumber daya manusia dan teknologinya untuk mencapai hal ini. Dalam mencapai hal tersebut, ada 5 strategi yang diterapkan oleh Samsung Electronics agar dapat terus bersaing di pasar global. Yang pertama, ada penguatan brand produk. Walaupun Samsung merupakan brand yang sudah dikenal di pasar global, Samsung tetap melakukan iklan secara konsisten sebagai salah satu cara agar tetap membuat produk Samsung itu tetap eksis di pasar global. Yang menarik dari Samsung, ketika melakukan iklan, Samsung pasti mengeluarkan budget yang tidak sedikit dalam program iklan tersebut sendiri. Salah satu contoh iklan Samsung menggunakan artis-artis terkenal seperti BTS, yang mana artis BTS sendiri apabila mengiklankan sebuah produk, nilainya sangat luar biasa mahal. Demi menciptakan sebuah image yang akan diingat oleh masyarakat global, Samsung tidak akan repot dalam mengeluarkan budget yang tinggi. Yang kedua adalah spesifikasi elektronik yang unggul. Seperti yang saya singgung di awal video, Samsung apabila mengeluarkan sebuah produk, pasti memiliki spesifikasi elektronik yang unggul di bidangnya. Produk-produk yang menggunakan spesifikasi elektronik yang unggul membuat konsumen merasa aman, nyaman dalam menggunakan produk-produk Samsung. Ini merupakan salah satu strategi penting dalam sebuah perusahaan elektronik. Jika memproduksi produk yang berkualitas, maka daya tahan itu akan lama, sehingga masyarakat akan terus membeli produk dari merek Samsung itu sendiri di masa yang akan mendatang. Yang ketiga adalah software. Yang keempat adalah iklan dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan berbagai pihak. Pokok bahasan yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah penerapan aktivitas bisnis internasional PT Samsung Electronics. Dalam penerapan aktivitas bisnis internasional PT Samsung Electronics, setidaknya Samsung menerapkan 3 aktivitas. Yang pertama adalah mereplikasi produk kompetitor seperti iPhone. Samsung memproduksi produk yang sama, tetapi dengan harga produksi yang jauh lebih murah. Yang kedua adalah produk positioning. Awalnya, Samsung hanya mengambil pasar kalangan atas untuk mempertahankan kualitas produk yang sangat tinggi. Namun, pada masa pandemi global, menyebabkan penurunan penjualan produk Samsung di pasar global. Hal ini yang membuat Samsung mengeluarkan produk atau produk untuk kelas menengah ke bawah, sehingga Samsung dapat mendobrak pasar global di masa pandemi. Yang ketiga adalah brand image. Samsung terus membangun brand image sebagai produk yang memiliki harga bersaing, namun dengan kualitas yang sangat baik. Salah satu contohnya adalah Samsung yang berhasil mengkloning produk Apple dengan menawarkan harga yang lebih bersaing, namun memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk Apple itu sendiri. Pokok bahasan yang ketiga adalah penerapan model bisnis kanvas PT Samsung Electronics.
Bisa kita lihat di bagian pertama kunci partner PT Samsung Electronics, antara lain Google sebagai pengoperasian sistem Android dan ekosistem. Yang kedua adalah Microsoft sebagai OS dari Android. Yang ketiga adalah holding company sebagai desain microchip. Yang keempat adalah IBM Nokia sebagai penyedia Qualcomm microchip. Yang kelima, berpartner dengan Toshiba, di mana Toshiba ini memegang produk chip memori. Dan yang terakhir, berpartner dengan Sony Corporation yang memproduksi Corning atau yang biasa kita kenal dengan Gorilla Glass. Gorilla Glass ini sendiri memproteksi layar smartphone kita agar tidak mudah lecet. Kunci aktivitas dari bisnis kanvas model PT Samsung Electronics adalah R&D, yang mana dia mengonsep inovasi. Yang kedua adalah marketing dan sales. Marketing dan sales ini melakukan riset di pasar, apa yang masyarakat butuhkan di produk masyarakat. Ketika sudah ditemukan pasar tersebut, lalu membuat rencana proyeksi produksi, berapa banyak produksi barang yang akan diproduksi dan akan dijual. Setelah proyeksi dilakukan, maka PT Samsung Electronics mencari material dan komponen yang dibutuhkan dalam memproduksi produk tersebut. Setelah produk tersebut diproduksi, maka produk tersebut didistribusikan dan dijual. Key resources pada PT Samsung Electronics antara lain R&D Centers and Network, Machine Patent, Neprezo Brand, Product Design, Human Resources, dan yang terakhir adalah Distribution Channel. Nilai yang dijual atau value proposition yang ditawarkan oleh PT Samsung Electronics antara lain cutting edge technology atau penggunaan elektronik terbarukan. Yang kedua, menggunakan desain yang menarik. Yang ketiga, sebisa mungkin harga produksi itu murah, namun memiliki kualitas yang unggul. Yang keempat, produk harus ramah lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, produk tersebut harus berkualitas premium. Produk harus memiliki desain yang cantik dan stylish, sehingga peningkatan efisiensi tenaga kerja di PT Samsung Electronics lebih efisien. Lalu, bagaimana cara PT Samsung Electronics mempertahankan hubungan dengan konsumennya? Yang pertama, ada support center, di mana konsumen dapat melakukan kritik, keluhan, maupun saran di customer service. Kritik, keluhan, maupun saran di customer service bisa dilakukan melalui website resmi Samsung maupun sosial media Samsung yang resmi. Yang kedua, remote service. Produk yang ditawarkan oleh PT Samsung Electronics memiliki garansi maksimal 5 tahun. Yang ketiga, channel YouTube. Komik iklan maupun berita yang diterbitkan oleh PT Samsung Electronics. Yang keempat adalah mobile chat. Ini mirip dengan support center yang di pertama. Yang kelima adalah Samsung News. Yang keenam ada Samsung Online Account, dan yang terakhir adalah Samsung Gift.
Segmen pasar atau customer segment, Samsung memfokuskan pada pangsa pasar dengan permintaan terbesar mengenai karakteristik konsumen di berbagai negara. Contohnya, Indonesia yang konsumennya itu sangat peka terhadap gadget dan penggunaannya sangat masif, sehingga segmen pasar tersebut difokuskan kepada rumah tangga, bisnis, dan pendidikan. Distribusi channel ada dealer, mobile carrier, business partner, accredited resellers, enterprise alliance, dan toko sendiri. Cost structure yang didapat dari data sekunder antara lain direct cost of sales sebesar 130,481 dolar atau 60% dari total pendapatan. Yang kedua, marketing and selling sebesar 23 juta dolar atau 11% dari total pendapatan. Yang ketiga, administrasi sebesar 14.796 juta dolar atau 7% dari total pendapatan. Selanjutnya, R&D sebesar 13,5 juta dolar atau 6% dari total pendapatan. Dan yang terakhir adalah net finance cost and income tax sebesar 7,23 juta dolar atau 3% dari total pendapatan. Revenue stream PT Samsung Electronics berasal dari konsumen elektronik sebesar 47,694 juta dolar. Ini 20% dari total pendapatan. Selanjutnya, IT and Mobile Communication sebesar 131,543 juta dolar atau sebesar 54% dari total pendapatan. Selanjutnya, Semiconductor, LSI and Memory sebesar 35,474 juta dolar atau 15% dari total pendapatan. Selanjutnya adalah display panel sebesar 28,274 juta dolar atau 12% dari total pendapatan. Dan yang terakhir adalah penjualan dari berbagai produk yang ditawarkan. Galaxy Z Flip 3 itu sendiri. Dua produk ini merupakan smartphone flagship atau smartphone yang ada di posisi teratas dengan kemampuan yang sangat luar biasa, dengan OS Android yang terbarukan, dengan teknologi yang terbarukan dari keluaran produk PT Samsung itu sendiri. Aksesoris, TV, lifestyle TV, sound device, refrigerator, and etc. Analisis SWOT strength. Samsung memiliki brand image yang melekat di masyarakat. Samsung telah memprakarsai era digital. Samsung juga menawarkan produk-produk yang berkualitas. Samsung senantiasa melalui dan melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya, sehingga teknologinya tersebut mengikuti dengan perkembangan zaman. Desain produk-produk Samsung sangatlah baik dan diunggulkan. Harga produk-produk Samsung sangat bervariasi dan rata-rata terjangkau.
Adanya diversifikasi produk, Samsung merupakan supplier high-end mobile handset. Samsung merupakan pemegang pangsa pasar global terbesar untuk 13 item diantaranya produk Samsung, termasuk semikonduktor, TFT LCD, monitor, dan ponsel CDMA. Pada tahun 2008, Samsung menduduki posisi pertama dalam pasar ponsel Amerika Serikat. Selanjutnya, Samsung juga menduduki posisi nomor 1 pangsa pasar TV dunia selama 9 kali secara turut-berturut. Dengan pandangan ke depan, Samsung telah membuat kemajuan bersejarah di bidang R&D lini semikonduktor, termasuk flash memory dan non-memory, semikonduktor khusus pesanan, DRAM, dan SRAM. Dan juga, Samsung juga memproduksi LCD yang terbaik di kelasnya. Telepon seluler, peralatan digital, dan lebih banyak lagi, Samsung mengadakan partnership dengan Amerika dan perusahaan-perusahaan ternama. Weakness. Kelemahan dari Samsung yaitu budaya Korea yang lebih menekankan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Budaya korporasi Korea yang tidak fleksibel. Pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih sangat terbatas. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Opportunity. Produk-produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga yang selalu dicari. Adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah ada merupakan suatu kebutuhan. Tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan canggih merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki oleh PT Samsung Electronics. Selanjutnya, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best prices, simple, dan memiliki respon yang cepat pada perubahan pasar. Dan yang terakhir adalah threat, ancaman. Ancaman Samsung itu sendiri adalah kompetitor yang memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan PT Samsung Electronics. Salah satu contohnya adalah produk-produk Cina seperti Vivo, OVO, Oppo, dan lain sebagainya. Hal ini patut diwaspadai PT Samsung agar PT Samsung Electronics dapat terus bersaing dengan kompetitor lainnya.
Selanjutnya ada strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan PT Samsung Elektronik. Selanjutnya ada strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan PT Samsung Elektronik.